Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Kak Ica. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai budaya populer dan budaya masa. Next. Berikut adalah anggota kelompok 3. Next. Berikut juga daftar isi. Next. Oke, pertama, definisi budaya populer. Istilah culture populer atau yang dikenal dengan budaya populer merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin ya, secara harfiah yang berarti culture of people. Hal tersebut menjadikan dominasi ruang lingkup budaya populer menurut Burton oleh produksi dan konsumsi barang material bukan seni, sehingga terciptanya motif laba di dalamnya. Sehingga tanpa disadari, bahwa budaya populer sudah dimanjakan dengan adanya budaya industri yang membuat masyarakat melakukan konsumsi. Dan pandangan Hebich terhadap budaya populer sebagai kumpulan artefak seperti film, kaset, acara televisi, pakaian, alat transportasi, dan masih banyak lainnya terus bermunculan di manapun dan kapanpun. Sehingga kumpulan artefak tersebut dapat menjadi budaya populer saat saat salah satu budaya yang paling banyak dinikmati dan digemari oleh masyarakat pada saat itu. Dan pengertian budaya populer sendiri memiliki berbagai arti, mulai dari contoh pengertian populer yang sederhana, yaitu seperti seseorang memiliki banyak teman dan disukai oleh teman-temannya. Dan Korean Hallyu sebagai salah satu budaya yang populer di kalangan masyarakat, termasuk di Indonesia sendiri. Dan menurut Mukherjee, istilah budaya populer berarti kepercayaan, praktik, atau objek yang tersebar luas di tengah-tengah masyarakat. Kata populer sendiri sering disingkat dengan pop, yang memiliki arti seperti banyak dikenal dan disukai oleh publik dan memenuhi kebutuhan, mudah dipahami dan dikagumi oleh banyak masyarakat. Arti pop lainnya, menurut Raymond William, bahwa istilah populer memiliki 4 makna di dalamnya, yaitu banyak disukai orang, jenis kerja rendahan, karya yang dilakukan untuk menyenangkan orang, dan budaya yang memang dibuat oleh orang untuk dirinya sendiri. Pada intinya dari berbagai istilah populer, istilah populer merupakan suatu hal yang sudah tersebar luas, dominan, menjadi arus utama, dan menjadi sebuah komersial yang menjanjikan di kalangan masyarakat. Next. Selanjutnya ada munculnya budaya populer. Nah, munculnya budaya populer ini berawal dari dan berkembang di Eropa. Nah, budaya populer ini juga sering banget disebut dengan istilah mass culture, yang biasanya diproduksi dan dikonsumsi secara massal. Nah, teknologi komunikasi ini dapat menghasilkan produksi budaya yang dibuat dengan jumlah yang besar atau mass production, yang kemudian produk tersebut disebarkan atau dissemination. Nah, hasil dari produksi tersebut dapat menjadi budaya populer. Nah, budaya pop ini dengan demikian bisa dikatakan adalah budaya komersial dampak dari produksi massal tersebut. Nah, budaya populer juga muncul tidak lepas dari peran media massa. Karena media massa sendiri itu memiliki perannya sendiri, yaitu penyebar teknologi informasi dan juga hiburan. Selain itu, media juga berperan sebagai institusi pencipta dan juga pengendali pasar dalam sebuah komoditas masyarakat, yang menyebabkan masyarakat secara sadar atau tidak sadar telah menyerapnya sebagai sebuah budaya yang berkembang. Nah, kebudayaan populer ini juga berkaitan dengan masalah keseharian yang dapat dinikmati oleh semua orang atau kalangan orang tertentu seperti selebritis, fashion, model rumah, perawatan tubuh, dan lain sebagainya. Lalu budaya populer juga muncul dalam berbagai bentuk, dari apa yang kita konsumsi untuk kebutuhan tubuh kita, apa yang kita tonton, kita dengarkan, kita pakai, dan lain sebagainya. Lalu budaya populer sendiri itu tidak muncul begitu saja, karena kan budaya populer itu ada karena suatu hal yang awalnya biasa saja menjadi sebuah fenomena yang populer dan media itu turut andil dalam fenomena tersebut. Next. Lalu kita masuk ke bentuk dari budaya populer itu sendiri. Yang pertama itu munculnya budaya populer merupakan salah satu dampak dari terus berkembangnya teknologi yang pada akhirnya itu menghasilkan media baru atau new media. Dengan adanya media baru tersebut dan tingginya juga tingkat penggunaan media baru itu oleh masyarakat, maka menyebabkan penyebaran suatu budaya populer kepada khalayak luas akan semakin mudah dan juga semakin cepat.
Contoh dari bentuk-bentuk budaya populer yang semakin besar dan menyebar pada kalangan masyarakat, yaitu karena akibat dari new media itu sendiri, seperti misalnya tren terkait pakaian, makanan, tarian, cerita fiksi, hingga berbagai macam genre musik. Hal tersebut tersebar dan ramai diperbincangkan oleh masyarakat pada berbagai sosial media seperti misalnya TikTok, Twitter, Instagram, Wattpad, dan lain sebagainya. Next. Budaya massa merupakan sebuah budaya yang terlahir sebagai imbas dari perkembangan teknologi informasi yang dikemas dalam suatu zaman yang modern dikarenakan dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, menjadikannya sebagai panduan kehidupan masyarakat, menawarkan berbagai kemudahan, termasuk solusi instan dari kebutuhan yang semakin mendesak. Kehadiran teknologi dalam perkembangan modernisasi melahirkan berbagai aspek perubahan, salah satunya yaitu ideologi budaya yang disalurkan melalui media massa dan perangkat pendukung lainnya. Kunto Wijoyo mengidentifikasi terdapat 3 ciri budaya massa yang dianggap terefleksikan dalam masyarakat pendukungnya. Yang pertama adalah objektivasi, artinya masyarakat hanya menjadi konsumen pasif yang harus menerima produk-produk budaya sebagai barang konsumsi yang sudah jadi dan distandarisasi. Yang kedua ada alienasi atau terasing, artinya masyarakat tidak terlibat dalam proses produksinya dan hanya menerima produk jadi yang telah diciptakan oleh sebuah kekuasaan di luar masyarakat yang mengkonsumsinya. Yang ketiga ada pembodohan, yang artinya budaya massa diciptakan untuk dinikmati sesaat, yang segera akan habis setelah dikonsumsi. Konsumen budaya massa pada dasarnya hanyalah segerombolan massa yang teralienasi dan hidupnya sendiri dan kapasitas intelektualnya tidak terangsang untuk tumbuh. Next. Selanjutnya yaitu industri budaya. Industri budaya pertama kali diperkenalkan oleh Theodor Adorno dan Max Horkheimer. Industri budaya merupakan fenomena utama dalam kapitalisme akhir yang mencakup semua produk dan bentuk dari hiburan yang bersifat ringan untuk memenuhi kebutuhan konsumen kapitalisme. Jadi segala produk yang dihasilkan dalam industri budaya itu dibentuk hanya untuk memperoleh keuntungan atau profit bagi satu pihak. Salah satu bentuk dari industri budaya ini adalah film, televisi, radio, majalah, dan lainnya yang dipandang sebagai produk komersial dalam industri budaya. Karena karya seni yang dihasilkan tidak lagi murni dan berubah menjadi komoditas industrial. Salah satu contoh lainnya yaitu kemunculan serial drama Korea, Turki, India, hingga sinetron Indonesia yang merupakan salah satu produk kapitalis yang dinikmati oleh masyarakat dan menjadi permintaan pasar. Next. Selanjutnya yaitu hegemoni media baru. Perkembangan media baru menciptakan sebuah hegemoni di masyarakat. Kata hegemoni sendiri dalam KBBI berarti pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan, dan sebagainya. Menurut Ganzi, hegemoni merupakan sebuah aktivitas yang menekankan kepada penerimaan oleh kelompok yang umumnya didominasi oleh munculnya kelompok dominan. Artinya, kekuatan yang dimiliki oleh hegemoni dapat mempengaruhi masyarakat baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya. Pada era yang serba digital saat ini, dapat dengan mudah kita jumpai praktik-praktik hegemoni, terutama pada platform media sosial. Salah satunya yaitu hegemoni pada platform Twitter, pada Autobase yang bernama Arya Julid. Melalui akun tersebut, berbagai informasi mulai dari selebriti, public figure, hingga masyarakat biasa sekalipun bisa masuk ke dalam Twitter tersebut. Hegemoni atau kekuatan politik juga dimiliki oleh akun Arya Julid yang dapat kita lihat dengan mereka bebas memposting berita apa saja, terutama khususnya public figure yang dikenal oleh masyarakat. Baik itu sisi positif maupun negatifnya. Kekuasaan yang tanpa batas pada base Arya Julid inilah beberapa kali dianggap merugikan, terutama seperti yang terlihat pada gambar, yaitu ada pemberitaan tentang kasus Rachel Fenya yang diunggah kembali oleh Nikita Mirzani. Kekuasaan yang tanpa batas inilah membuat beberapa pihak merasa dirugikan karena merasa dimuat beritanya tanpa izin, apalagi berita tersebut mengarah ke yang negatif. Selanjutnya yaitu contoh dari budaya populer dan juga budaya massa dalam media baru. Next.
Yang pertama, contoh dari budaya populer yaitu adanya kehadiran TikTok. TikTok sendiri merupakan salah satu media sosial dan juga media hiburan yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, terutama sejak adanya pandemi. TikTok ini memberikan pesan sebagai media sosial yang sangat mudah digunakan buat penggunanya. Dan konten yang disajikan pun biasanya bersifat ringan dan mudah dipahami. Bahkan kontennya bersifat menular ke halayak dan menjadi tren di kalangan masyarakat. Contohnya, misalnya waktu itu baru awal pandemi, tren adanya bikin kopi dalgona, atau belakangan ini ada soal es krim kon McD, ada juga soal zodiak, dan lain sebagainya. Dan kedua, contoh dari budaya massa yaitu kehadiran tren video blog, atau biasanya disingkat blog, di YouTube. Tidak sedikit konten vlog ini diproduksi demi keuntungan satu pihak. Salah satu contohnya yaitu Atta Halilintar yang dikenal sebagai YouTuber dengan jumlah penggemar terbanyak di Indonesia. Ia seringkali mengekspos kehidupan pribadinya bersama keluarga yang kemudian menjadi konsumsi publik baik di media sosial ataupun televisi. Salah satu kontennya waktu itu yang sempat viral dan kontroversial adalah berjudul Di Balik Ranjang atau Aurel. Secara nggak langsung, Atta Halilintar telah melakukan eksploitasi atas kehidupan pribadinya yang berpotensi menghasilkan AdSense. Bahkan, Atta berhasil menggait sponsor dari konten-konten tersebut. Next. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.